kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumula dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda dimanapun Anda berada, kita selalu sharing-sharing dan juga kita selalu upload 2 hari sekali video-video terbaru. Makanya kalau misalnya mau terus update tentang video kami, langsung saja di link deskripsi di bawah sudah disediakan grup WA dan Telegram untuk bergabung. Silakan bergabung saja di sana karena kita akan menginformasikan setiap ada upload dan yang terbaru, video maupun artikel. Dan juga di link deskripsi juga ada untuk baca artikel. Linknya langsung ke www.beyondeducation.blogspot.com apa kalau nggak saya. Jadi silakan baca-baca artikelnya dan sebarkan. Baik, dan di Spotify pun kita hadir dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Silakan dengarkan saja di Spotify. Tentang sama sih sebenarnya episode Spotify dan YouTube ya, jadi bareng-bareng lah gitu. Jadi kita sama-sama mengupload ya. Oke. Pada hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana sih seseorang itu bisa mengenal orang lain dengan baik gitu ya. Sering banyak menjadi sebuah permasalahan ketika sekarang dunia tren bahwa kita selalu mengetahui bahwa apa yang ditrenkan itu adalah sesuatu yang dipakai orang lain gitu. Jadi kayak misalnya sesuatu yang lagi hit atau misalnya sedang digandrungi, itu pasti kita salah satunya adalah mengenal dari orang lain juga gitu. Atau misalnya selain dari media sosial, dari misalnya dari media sosial atau dari YouTube atau dari TikTok, dari manapun itu gitu. Jadi kita mengikuti tren karena kita mengenal orang lain. Nah, sayangnya kadang kita itu mengikuti sesuatu hal-hal atau mengenal orang lain itu tidak secara utuh gitu. Jadi kayak misalnya yang penting viral lah, saya follow aja. Yang penting viral lah, saya ikutin aja. Yang penting viral lah gitu ya. Yang penting sesuatu itu lagi hits lah, kayak ikut-ikutan aja gitu. Makanya di sini saya akan bahas maksudnya bagaimana sih cara mengenal orang lain gitu. Jadi kayak misalnya kita tuh harus melakukan apa dulu sih gitu kan, atau misalnya orang itu berbagai banyak tipe gitu dan lain-lain. Maka kita bahas di sini ya. Saya di sini akan bahas terkait tentang salah satu cara aja karena mengenal orang lain itu banyak caranya. Jadi tidak hanya satu cara ya, tapi saya di sini akan bahas satu cara saja. Orang itu dibagi menjadi 4. Jadi kalau kita mau memfollow seseorang atau berkenalan dengan orang lain, ada 4 macam jenis manusia. Bukan jenis ya, maksudnya tipe. Ya lebih tepat jenis lah gitu. Tipe manusia atau jenis. Yang pertama adalah begini. Orang itu tahu kalau dirinya itu tahu. Jadi orang itu tahu kalau dirinya itu tahu. Jadi seperti orang-orang yang berilmu, ya. Jadi kayak misalnya orang itu tahu kalau dirinya itu dia sadar dengan keilmuannya. Makanya orang-orang seperti ini biasanya menyampaikan sesuatu di media sosial dimanapun itu, dia berdasarkan dengan kapasitas keilmuannya. Tidak sok tahu, tidak menyindir sana sini, dia biasanya menyejukkan karena dia tahu bahwa dirinya itu tahu sebagai besar kapasitasnya seperti apa, gitu. Jadi dia tuh tahu kalau dirinya itu tahu. Jadi gitu lah bahasanya gitu ya. Jadi orang yang seperti ini biasanya lebih bijak, lebih asik, lebih arif, dan juga pembicaraannya itu sangat-sangat positif, asik gitu untuk ditemui gitu, atau misalnya untuk di follow. Misalnya di media sosial ada seseorang yang menceloteh, misalnya katakanlah si A gitu, dia berceloteh tentang keilmuannya atau sesuatu kapasitasnya. Jadi dia itu mengetahui kalau dirinya tuh tahu. Jadi dia sadar, dia tuh bisa menyampaikan dan juga dia tuh tahu tentang apa yang sedang dibahas. Maka kalau bertemu dengan seseorang yang seperti itu ya, segera follow ya. Jadi jangan sampai nggak follow gitu. Jadi dia bisa menyampaikan keilmuannya dan dia juga tahu bahwa sadar dia tuh tahu gitu. Jadi benar-benar sadar. Terus yang kedua adalah orang yang dia tuh diri dia tuh tahu bahwa dirinya tuh tidak tahu ya. Jadi kayak saya melihat beberapa artis gitu ya, atau beberapa public figure yang memang dia tuh memang sambil manggung sambil belajar gitu. Jadi kayak dia tuh tahu bahwa dirinya tuh nggak tahu. Jadi dia tuh adalah seorang pembelajar yang ulung karena dia menyadari bahwa dirinya tuh nggak serba tahu. Jadi makanya dia
tipenya lebih ke tipe orang-orang yang mengejar atau misalnya mencari sebuah keilmuan. Nah, itu juga boleh di-follow tuh. Kalau misalnya kita sebagai followers, follow aja gitu yang kayak gitu. Jadi kita tuh tahu bagaimana proses menjadi tahu gitu. Jadi ketika orang ini tipe si dia tuh tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Nah, ketika orang ini sedang ada di depan teman-teman atau teman-teman lihat, pasti dia akan memberikan tutorial-tutorial. Biasanya kayak gitu ya. Tutorial-tutorial, terus pengalaman-pengalaman dari misalnya dari hidupnya seperti ini, seperti ini tuh karena apa gitu. Jadi ya orang-orang seperti itu wajib lah di follow. Maksudnya selain orang yang tadi ya, selain orang yang tadi yang pintar, yang dirinya tuh udah mah pintar, dia tuh dan tahu lagi menyampaikan aja. Kalau yang ini dia tuh nggak pintar, tapi dia tahu kalau dirinya nggak pintar, jadi sadar. Gitu. Nah begitu. Jadi kalau misalnya ketemu dengan orang seperti ini ya follow juga gitu. Jadi karena orang-orang seperti ini bisa mengajarkan kita bagaimana caranya belajar. Karena dia sadar kalau dia tuh nggak tahu gitu. Saya contoh kayak si Marcel gitu ya, Marcel mana ya? Marcel pelawak itu, Marcel pelawak di TV ya. Dia itu merasa bahwa dia nggak lebih jago daripada seniornya gitu. Dia tuh nggak lebih jago dan dia mau belajar tentang bagaimana sih caranya ngelawak, bagaimana sih cara-cara bikin punchline gitu. Jadi dia tuh tahu kalau dia tuh nggak tahu. Nah ini orang-orang seperti ini silahkan teman-teman follow juga ya kalau misalnya ketemu dengan orang-orang yang seperti ini. Nah ada dua tipe yang berbahaya di selanjutnya ya. Yang pertama adalah tipe yang dia tuh nggak tahu kalau dirinya tuh nggak tahu. Jadi dia tuh nggak tahu kalau dirinya tuh sebenarnya nggak tahu. Jadi kayak si orang ini kayak sok tahu jatuhnya. Udah mah dia nggak tahu, ternyata dirinya juga nggak tahu. Jadi dia tuh sangat sok tahu. Gitu. Jadi orang-orang sok tahu seperti ini, kalau misalnya berbicara tentang politik lah, apalah gitu, jadi kayak ngabul gitu. Kayak ngabul itu gimana ya? Kayak ngabul itu kayak salah-salah aja gitu. Bukannya saya ingin menjelekkan ya, seperti misalnya kebanyakan di ranah politik atau siapa, ya katakanlah beberapa figur gitu. Ada di situ Abu Janda, terus siapa lagi? Banyak yang lain-lainnya gitu. Jadi ketika menjelaskan sesuatu seperti orang tahu, padahal sok tahu gitu. Dan waktu itu di-cut ya oleh salah satu pembicara juga bahwa statement Abu Janda itu salah gitu. Jadi orang-orang yang seperti ini jangan di-follow karena orang-orang sok tahu seperti ini biasanya dia menyampaikan sesuatunya hanya berdasarkan perkiraan saja. Ya, hati-hati. Ketika ada misalnya public figure yang sok tahu gitu. Sebenarnya dia tuh nggak tahu kalau dirinya tuh nggak tahu. Bayangin. Kayak gitu ya. Jadi hati-hati kalau ketemu dengan orang seperti itu kita agak repot dan jangan di-follow. Jangan, ingat, jangan di-follow kalau misalnya orang yang seperti ini. Ini kita liatin aja cukup tahu sudahlah. Ya karena kan kalau kita follow dia, kita ikut-ikutan menjadi diri yang nggak tahu kalau dia tuh nggak tahu. Gitu. Bayangin menjadi diri yang nggak tahu kalau dia tuh nggak tahu. Jadi nggak sadar gitu kalau dia tuh nggak tahu. Ribetnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah sebenarnya sih ini agak mending ya, agak mending karena dia tuh nggak tahu kalau dirinya tuh tahu. Nah, biasanya begitu. Biasanya orang-orang seperti ini perlu diingatkan. Jadi dia tuh nggak tahu kalau dirinya tuh tahu. Sebenarnya dia tuh si orang ini tuh tahu, tapi dia tuh nggak tahu kayak gimana kayak bukan pura-pura ya, lebih tepatnya kayak beneran nggak tahu, tapi sebenarnya dia tuh tahu gitu. Nah itu banyak sebenarnya konten kreator yang seperti itu. Tapi sangat sulit ditemui ya, karena kalau di konten kreator itu pasti orang-orang yang tahu semua lah gitu. Tapi kalau ketemu dengan orang seperti ini ya ingat kan kalau dia tuh tahu gitu. Misalnya contoh, ada seorang anak misalnya dia lulusan pesantren, tapi pas disuruh dakwah di depan dia nggak mau karena dia nggak tahu gitu, cara dakwah. Sebenarnya dia tuh tahu gitu, karena kan dia lulusan pesantren ya. Ya mungkin ya dia sedikit banyaknya tahu lah tentang masalah bahasan agama. Tapi dia tuh ketika disuruh ke depan atau misalnya berbicara di depan, dia merasa nggak tahu apa-apa gitu. Jadi selama ini belajar kemana aja gitu. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi ada 4 tipe orang yang mengenal orang dengan simpel ya. Yang pertama dia tuh tahu kalau dirinya tahu, ini pakar-pakar biasanya. Ya, siapa Ustadz misalnya Ustadz Kondang, misalnya dia tuh tahu kalau dirinya tuh tahu. Yang kedua adalah dia tuh
tahu kalau dirinya nggak tahu. Ini para pembelajar. Para pembelajar itu kayak dia merasa, oh, gue merasa kurang ilmunya, gue harus belajar lagi, harus belajar lagi, harus belajar lagi gitu. Nah, itu yang bagus di follow itu dua tipe itu. Kalau yang dua tipe yang terakhir adalah dia nggak tahu kalau dirinya tuh tahu. Ini perlu diingatkan gitu ya. Jangan di follow, ini perlu diingatkan kalau bisa. Ya, kalau sebenarnya Anda itu tahu gitu kan. Nah, ini yang belum login. Yang terakhir adalah dia tuh nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Ini memang parah. Dia akan menjadi orang yang sok tahu. Dan ketika kita berdebat dengan orang yang sok tahu atau mengikuti orang yang sok tahu, maka kita jadi orang yang tahu-tahuan aja. Oke, jadi seperti itu ya cara bagaimana kita mengenal orang dengan gampang dan simpel. Dan kalau misalnya mau sosmednya di follow, kalau misalnya follow sosmednya ya lihat-lihat orang dulu, orangnya itu seperti apa. Baik, sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya.